Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stilendo dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu neural network yaitu backpropagation. Backpropagation itu termasuk supervisor learning. Ini digunakan untuk perseptron dengan lapisan yang banyak. Ini terdiri dari dua tahap, yaitu forward pass dan backward pass. Forward pass yaitu menghitung output dan backward pass yaitu menghitung input. Ini menggunakan error output untuk mengubah nilai-nilai bobot dari arah mundur. Backward menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid yaitu fx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat X. Cara kerja high level BPNN atau backpropagation neural network yaitu forward pass, input masuk ke network, habis itu diproses layer demi layer, setelah itu keluar output prediksi, setelah itu hitung error, bandingkan hasil prediksi dengan target. Backward pass, cari tahu node name yang salah serta bobot mana yang harus diperbaiki. Setelah itu update wake, semua bobot diperbaiki sedikit demi sedikit. Setelah itu ulangi epo sampai target error tercapai. Studi kasus dalam materi kali ini yaitu melatih jaringan syaraf dengan melakukan pembelajaran terhadap fungsi XOR dengan input biner dan target biner. Di sini ada input 1 atau X1 dan X2 dan target. Di dalam situ ada 4 baris data. Di input X1 ada 0, 0 dan 1. Karena ini menggunakan fungsi XOR, jadi ketika dua-duanya itu bernilai sama, dia akan menghasilkan target 0. Dan sebaliknya, jika salah satu nilai itu bernilai beda, misalnya input X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1, karena nilai input X1 dan X2 itu berbeda, dia maka bernilai 1. Dan sebaliknya, jika sama-sama bernilai, misalnya input X1 bernilai 0 dan X2 bernilai 0, maka hasilnya 0. Dan jika input X1 bernilai 1 dan X2 bernilai 1, dia akan bernilai 0. Jadi jika dia berbeda nilai input X1 dan X2, dia akan bernilai 1. Dan jika nilai input X1 dan X2 itu sama, maka nilai targetnya yaitu 0. Oke, di sini kita men-setting atribut jumlah neuron pada input layer sama dengan 2. Jadi jumlah neuron pada input layer ada 2 baris. Dan jumlah neuron pada hidden layer ada 4. Jumlah neuron pada output layer ada 1. Learning rate ada 1. Maximal epoch ada 1000. Target error yaitu 0.01. Dan nilai E sama dengan 2.718281183. Kita melihat di sini bobot acak. Jadi di sini tadi ada yaitu jumlah neuron pada input layer ada 2, makanya di sini ada 2 baris. Dan masing-masing itu memiliki 4 data. Kayak V1 dalam satu baris ada 4 data. Karena di sini jumlah neuron pada hidden layer ada 4. Jadi neuron pada hidden layer ada 4, makanya di sini masing-masing baris terdiri dari 4 data.
kita bisa lihat di sini V11 sama dengan 0.9562, V12 sama dengan 0.7762, V13 sama dengan 0.1623, V14 sama dengan 0.2886, V21 sama dengan 0.1962, V22 sama dengan 0.6133, V23 sama dengan 0.0311, V24 sama dengan 0.9711, dan seterusnya. Seperti ini teman-teman. Dan bobot awal bias ke output atau W0 itu sama dengan 0.9505. Ini learning rate-nya ada 1 dan E sama dengan 2.2132883. X11 sama dengan 0, X12 sama dengan 0, dan bukan X teman-teman, tapi target di sini ada 0. Ini sebenarnya T bukan X. Oke. Setelah itu kita melakukan perhitungan di sini. Jadi perjumlahan terbobot ini memiliki rumus yaitu Zin 1 sama dengan V01 tambah V11 kali X11 tambah V21 dikali X12. Setelah itu kita melihat di sini perhitungannya. V01 yaitu 0.7496 ditambah V11 yaitu 0.9562 kali 0, X11 kan 0, ditambah V21 kali X12 yaitu V21 0.1962 kali 0, karena X12 itu sama dengan 0 teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Karena ini dikalikan dengan 0, makanya dia hasilnya 0 di sini. Jadi sama saja, hasilnya tetap sama teman-teman. Dan seterusnya sampai kayak gitu di perjumlahan terbobot ini. Zin 4 juga sama 162 karena 1628 karena dia hasilnya karena dikali dengan 0, karena X11 sama X12 itu 0, jadi hasil akhirnya tetap sama teman-teman. Oke, ini hasilnya EPO 1. Nah, setelah itu kita menghitung menggunakan rumus yang tadi itu. Tunggu, kita cek dulu. Kita cek tadi itu menggunakan rumus yang namanya aktivasi sigmoid. Fx sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E, nilai E tadi 2 titik berapa gitu, dikali dipangkatkan dengan nilai X nya. Makanya tadi kita kembali lagi ke sini ya, ke sini teman-teman. Nah, di sini menggunakan aktivasi sigmoid. Jadi Z1 1 dibagi 1 ditambah E pangkatkan Zin 1. Ini untuk lebih detailnya di sini. Z1 itu tadi kan di Z1 1 dibagi 1 ditambah dipangkatkan dengan nilai dari apalagi V berapa kali V berapa V1.1 kalau salah. Nah, di sini kita melihat di ZE habis itu dipangkatkan dengan Zin 1, jadi 2.71828.183 dipangkatkan
0.7496. Jadi ini hasil ini nilai Z-in yang tadi teman-teman. Nilai Z-in yang ini nilai Z-in yang ini. Nah, ini teman-teman. Nilai Z-in yang ini nih. Jadi dipangkatkan nilai E dipangkatkan dengan nilai Z-in. Z-in tadi Z-in 1. Oke. Oke, setelah itu sama dengan hasilnya yaitu 2.1162. Setelah itu nilai 1 ini dibagikan dengan nilai hasil ini. Jadi 1 dibagi 2.1162 sama dengan yaitu hasilnya 0.4725. Oke, setelah itu nilai ini ditambahkan dengan 1 ditambah nilai ini 0.4725 sama dengan 1 sama dengan hasilnya yaitu 1,4725. Setelah itu 1 ini dibagi dengan nilai hasil dari ini. Jadi 1 dibagi 1,4725 sama dengan 0.6791. Itu hasil Z-in satunya. Itu nilai hasil Z1. Dan ini sama saja untuk detailnya. Jadi 2 itu nilai E itu dibagi dengan nilai Z2, Z-in 2. Habis itu hasilnya ini. Setelah itu hasil ini kita bagikan dengan 1 dibagi dengan hasil ini sama dengan 0.641. Habis itu ditambah dengan nilai hasil ini. Habis itu hasilnya ini. Setelah itu Z2 sama dengan 1 dibagi 1.6841. Jadi ini hasilnya. Jadi seterusnya kayak gitu, makanya ini hasilnya kayak gini. Hasil di Z3 itu 0.6739. Nilai hasil Z4 yaitu 0.5406. Jadi ini hasil semuanya, nilai Z1 sampai Z4. Oke, ini perkaliannya. Jadi perkaliannya seperti ini, teman-teman. Jadi W0 itu W0 tadi hasilnya kan tadi itu ada. Nah, W0 itu ditambah dengan W1 dikalikan Z1. Setelah itu tambah W2 dikalikan Z2 tambah W3 kali Z3 tambah W4 kali Z4. Jadi yang tidak dikalikan hanya W0 ini, teman-teman. Jadi W0 itu tadi hasilnya 0.9505 ditambahkan 0.2280 kali 0.6791 ditambah 0.9585 kali 0.5938 ditambah 0.6799 kali 06738 ditambah 0.0550 kali 0.5406. Setelah itu hasilnya didapat, teman-teman. Ini hasil ini W0 ditambah hasil perkalian antara W1 dan Z1. Setelah itu ditambah dengan hasil perkalian dari W2 dan Z2 ditambah lagi dengan hasil perkalian dari W2 dan Z3 W3 dan Z3. Setelah itu ditambah lagi dengan hasil perkalian antara W4 dan Z4. Setelah itu hasilnya ini, teman-teman. Jadi hasil dari tambahan semua ini, perkalian ini semua yaitu 2.1623. Oke. Kita melihat lagi di sini ada operasi data output layer. Di sini ada pengaktifan. Pengaktifan ini rumusnya ada 1 dibagi 1 ditambah E dipangkatkan Y-in. Oke. Jadi di sini tadi itu hasil dari perkalian itu kan tadi 2. Nah, ini 2.1623. Jadi ini dipangkatkan di sini, teman-teman. Dipangkatkan dengan E. Jadi 1 dibagi 1 tambah E dipangkatkan nilai dari Y-in tadi 2.1623. Jadi hasilnya setelah itu hasil dari ini
dibagikan lagi dengan 1 dibagi dengan hasil dari atas ini, yaitu 1.1151 sama dengan 0.8968. Habis itu menghitung jumlah errornya teman-teman. Error itu untuk menghitungnya kita ada rumus, yaitu target dikurang Y. Jadi target tadi 0 kan, hasilnya target itu 0, di data 1 itu targetnya 0 dikurang nilai Y sama dengan 0 Y yaitu 0.8968 sama dengan yaitu min 0.8968. Jadi jumlah kuadrat error yaitu min 0.8968 pangkat 2 yaitu sama dengan 0.8043. Oke teman-teman, apakah benar ya? Coba kita menghitung menggunakan kalkulator teman-teman. Tadi min 0.8968 dipangkatkan 2 sama dengan betul teman-teman. Jadi dipangkatkan 2, jadi hasilnya yaitu di sini teman-teman, hasilnya yaitu 0.8042 di sini. Tapi karena angka setelah 4 itu yaitu angka setelah 2 itu yaitu 5, jadi dia kita sederhanakan jadi 3. Jadi di sini yang sebelumnya yaitu 0.8042 jadi 0.8043. Oke teman-teman, di sini kita menghitung lagi operasi pada output layer, yaitu menghitung S. Menghitung S, rumusnya yaitu S sama dengan T1 dikurang Y dikali 1 dibagi 1 tambah E dipangkatkan Y in. Setelah itu dikalikan lagi dengan min 1 dikurang dengan 1 dibagi 1 tambah Y dipangkatkan Y in. Dan hasilnya seperti ini. T1 target 1 dikurang Y kali 1 dibagi 1 ditambah E sama dengan 2 bukan sama dengan, dipangkatkan 2.1623 dikalikan 1 kurang 1 dikurang dengan 1 bagi 1 ditambah E dipangkatkan 2 titik dipangkatkan min 2.1623. Setelah itu hasilnya yaitu S sama dengan 0 karena T1 itu target 1 itu 0, jadi di sini dikurangin dengan 0.8968 dikalikan 1 dibagi 1.1151 dikalikan dengan 1 dikurang dengan 1 dibagi 1.1151. Habis itu hasilnya yaitu min 0.8968 dikalikan dengan 0.8968 dikalikan dengan 0.1032. Setelah itu hasilnya yaitu 0.0830. Cukup melelahkan ya teman-teman. Habis itu kita menghitung AW, menghitung delta wake. Bukan AW ya teman-teman, tapi delta wake. Delta wake rumusnya yaitu delta W
delta W sama dengan learning rate-nya yaitu 1 dikalikan dengan S. S tadi itu nilainya yang ada di atas teman-teman. Nih nilainya yang ini. Setelah itu dikalikan dengan 0,6791 sama dengan min 0,0564. Hasilnya ini di ada delta W1 ada hasilnya yaitu min 0,0564, delta W2 yaitu min 0,0493, delta W3 yaitu min 0,0559 dan di delta W4 hasilnya yaitu min 0,0449 dan di delta W0 yaitu hasilnya delta W0 dia berbeda rumusnya, yaitu A atau learning rate dikalikan dengan S saja, karena dia tidak memiliki nilai Z teman-teman. Dia tidak memiliki nilai Z0 kan, tidak ada nilai Z0, makanya dia dikalikan dengan S saja. Jadi 1 dikalikan dengan min 0,0830 yaitu S. Jadi hasilnya itu sama dengan min 0,0830. Nah, di sini hasilnya teman-teman. Setelah itu kita menghitung S-in. S-in ini memiliki rumus yaitu S dikalikan W1. Jadi kita bisa lihat di sini S dikalikan W1 yaitu hasilnya 0,830 dikalikan W1 yaitu 0,2280 sama dengan min 0,0189. Oke, teman-teman. Walaupun sudah agak berat. Kita lanjut lagi. Oke, jadi sama saja rumusnya. Jadi di sini saya untuk mempersingkat tulisan saya. Jadi di sini S-in 2 itu sama dengan S dikalikan W2. Jadi di ini nilai W2. 0,0830 dikalikan dengan nilai 2 yaitu 0,9585 sama dengan 0,0796. Dan nilai S3 sama saja rumusnya 0 dan hasilnya yaitu min 0,0564. Oke, ini hasilnya. S4 juga sama, hasilnya yaitu min 0,0046. Hasilnya seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu kita melakukan operasi yaitu menghitung S1, S2 dan S3 dan S4. Oke, rumusnya sama seperti tadi teman-teman, sama seperti kalau tidak salah apa ya namanya itu ya, untuk menghitung apa tadi, kita lihat dulu untuk mereminder teman-teman. Nah, sama seperti menghitung S, operasinya sama seperti menghitung S, yaitu 1 dibagi dengan 1 ditambah E dipangkatkan Y-in dikali dengan 1 dikurang dengan 1 dibagi 1 tambah E dipangkatkan dengan Y-in. Oke, teman-teman di sini. Nah, oke, hasilnya ini. Tapi ini beda, dia dipangkatkan dengan nilai Z1 teman-teman. Oke, paham teman-teman semua? Oke. Sip. Oke, setelah itu kita melihat di sini S1 sama dengan S-in 1 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah E dipangkatkan dengan Z1. Setelah itu dikalikan juga dengan hasil dari 1 dikurang dengan 1 dibagi dengan 1 tambah E dipangkatkan Z1. Oke,
Untuk membersihkan waktu, kita lihat di sini 0.0189 dikalikan 1 ditambah E dipangkatkan dengan 0.6791 dikalikan dengan 1 dikurang dengan 1 ditambah E dipangkatkan dengan 0.6791 dan hasilnya ini S1 0.0042, S2 hasilnya yaitu min 0.016 S126 dan S4 jadi S1 hasilnya 0.0042, hasil S1 itu yaitu 0.0042, S2 yaitu min 0.0182 dan S3 yaitu min 0.0126 dan S4 yaitu min 0.0011. Oke, di sini kita operasi menghitung delta V1, delta V2 dan delta V0. Jadi rumus untuk mencari delta V ini yaitu A learning rate atau learning rate yaitu 1 dikalikan dengan S1 dikalikan dengan X11. Jadi learning rate itu yaitu 1 dibagikan dengan 0 dengan min 0.0042 yaitu S1 dikalikan dengan nilai X11 yaitu teman-teman. Jadi hasilnya yaitu 0 semua karena dikalikan dengan 11. Ini juga sama karena dikalikan dengan 12 jadi dia hasilnya 0 juga teman-teman. Dan ini untuk menghitung output layernya karena dia tidak dikalikan dengan X11 atau 12 makanya dia hasilnya berbeda teman-teman, tidak 0. Yang di atas kenapa 0? Karena dia dibagikan dengan nilai X11 ya, dari baris V11 sampai V14 itu dikalikan dengan X11 dan nilai dari V21 sampai V24 itu dikalikan dengan V12. Makanya karena nilai X11 dengan X12 itu 0 jadi hasilnya tetap 0 teman-teman. Sedangkan di sini rumusnya cuma learning rate dikalikan dengan nilai dari S1 sampai S4 teman-teman. Jadi dia berbeda hasilnya. Oke, hasilnya ini teman-teman. Dari delta V11 sampai V24 itu hasilnya 0. Sedangkan V01 yaitu hasilnya yaitu min 0.0042, V02 hasilnya min 0.0182. Setelah itu di V03 hasilnya yaitu min 0.0126 dan di V04 hasilnya yaitu min 0.0011. Kita lihat di sini apakah hasilnya, oh ya 82 ya, 82. Oke, di sini kita mau menghitung bobot baru karena tadi itu error jadi kita harus membuat bobotnya baru teman-teman. Jadi di sini untuk menghitung perhitungan baru itu V1 dikurang kita mencari nilai V1, V2 dan V0. Di sini teman-teman V11 ditambah delta V11 hasilnya ini 0.9526. Oke, 0.7762. Oke, sip. Dan seterusnya. Jadi hasil untuk perhitungan bobot barunya itu kita menghitung ini lagi teman-teman. Untuk W1 tambah delta W1. Oke, ini hasilnya teman-teman. Dan setelah itu kita mendapatkan hasil perhitungannya teman-teman. Jadi semuanya data baru kecuali yang ini, karena yang ini kan tadi
tetap sama teman-teman karena dia 0. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian saja presentasi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan saya. Saya akhiri. Shalom.